mengenai dakwah ini, dalam hati seorang dai atau daiyah pun menghindarkan diri dari fitnah hati. Ya. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, harusnya apatah lagi berdakwah kepada lawan jenis. Ya. Sebab beda itu bertanya agama dengan curhat. Ya kan? Nomor kontak saya juga ini, nomor handphone saya termasuk konsultasi. Tapi kadangkala ada juga yang bonel curhat. Makanya saya sering jawab, maaf, mungkin ke psikologi saja. Saya khusus untuk menjawab masalah agama. Kalau kadangkala curhat dan lain sebagainya. Ya. Dan ini juga yang mungkin harus kita pahami ketika menangani masalah. Bukan kita tidak peduli dengan persoalan, ya. Tetapi profesional kita, ketika kita juga mengaku sebagai dai ataupun konsultan agama, kita katakan, maaf, ini nomor konsultasi saja, bukan nomor curhat, lain sebagainya. Nah, kedua, berdakwah kepada lawan jenis. Ada orang yang ingin belajar Islam, tapi kita sebagai akhwat, bagaimana caranya? Rekomendasikan saja dia kepada orang yang antum kenal. Mungkin ustaz atau pengajian atau siapa. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Atau suami istri. Ya, kalau memang yang bertanya ini perempuan atau dia mungkin ada yang ingin diselesaikan, suruh saja hubungi lewat istri kita yang menjawabnya. Demikian juga sebaliknya. Apabila yang bertanya itu laki-laki, ya kan, ke pasangan istri, suruh bertanya saja ke suami saya, hubungi dan lain sebagainya. Jangan dengan sistem orang menguji iman saya ini. Iman itu tidak diuji, ikhwan. Justru iman itu dijaga. Sesuatu fitnah, ya, fitnah firaruka minal asad, apa itu? Mau mengatakan engkau lari dari fitnah seperti larimu dari harimau yang mau mengancam. Maka jangan masuk ke area yang membuat engkau bisa terfitnah di dalamnya. Karena fitnah dunia, fitnah syahwat seperti air, kita akan basah apabila dekat-dekat di sana. Nah, nasihat saya, kalau ada orang yang ingin belajar Islam, rekomendasikanlah dia ke ustadz yang kita kenal ataupun pengajian yang kita kenal. Mungkin dari sana dia bisa mendapatkan. Adapun kita yang harus itu bisa kita terjerumus di luar dari kisah chatting yang saya maksud tadi. Kisah chatting yang saya maksud tadi itu bukan dai, sesama orang yang hanyut. Jadi mana? Kisah chatting tadi itu bukan dai, orang yang sama-sama lalai. Tetapi inilah yang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesama peminum khamar haruslah saling melarang. Bisa dipahami? Artinya dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pentingnya kita nahi mungkar ini perlu setiap orang yang sedang pegang botol minuman, lagi minum dengan teman-temannya, larang, woi jangan minum. Jangan dibalik. Yang ada sama ini apa? Logika orang-orang berbuat maksiat apa? Dia bilang, sesama syaitan jangan saling melempar. Bisa dipahami? Orang bilang, tidak usah baku larang, sama-sama kita ini berbuat salah. Tidak. Justru sebaliknya yang kita lakukan. Sesama orang yang berbuat maksiat saling melarang. Karena apa? Efeknya dia bisa dituntun kepada hidayah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi minta maaf, kisah yang tadi chatting bukan pembenaran. Kita mengajarkan pada hawa nafsu. Ataupun cuma memang kisah dari orang-orang yang sama-sama hanyut dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.